Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana pengaturan hemodinamik. Nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas terkait dengan bagaimana darah itu dihantarkan oleh siapa, bagaimana darah bisa sampai mengelilingi pembuluh darah, itu adalah melalui pengaturan hemodinamik tersebut. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas, diantaranya bagaimana darah diatur dan didistribusikan, bagaimana proses pengaturan tekanan darah, yang mungkin nanti juga akan dibahas pada kuliah lainnya, apa saja fungsi dan anatomi pembuluh darah, sekilas, kemudian bagaimana rute sirkulasi utama, dan bagaimana nanti hubungan antara volume dengan pressure pada fungsi jantung. Sama kita ketahui bahwa pembuluh darah nanti akan membentuk suatu sistem tertutup yang membawa darah menjauh dari jantung sampai ke jaringan tubuh, dilakukan proses pertukaran nutrisi, pertukaran gas di jaringan, O2 masuk ke jaringan, CO2 berpindah ke jaringan, begitu juga nutrisi, zat buangan nanti akan dibawa kembali dari kapiler, dan kemudian darah akan dikembalikan ke jantung. Ada 5 komponen pembuluh darah yang berperan di sana. Arteri, nanti akan membawa darah dari jantung sampai ke arteriol. Sampainya di arteriol, yang merupakan suatu arteri kecil, nanti dia akan berhubungan dengan kapiler. Nah, di kapiler inilah nanti terjadinya pertukaran zat antara tubuh dan jaringan. Ini nanti juga akan kita bahas secara detail bagaimana proses pertukarannya. Setelah dari kapiler, maka akan kembali ke venula yang menghubungkan antara kapiler dengan vena besar. Dari venula dia akan ke vena sampai nanti dia bisa mengembalikan darah ke jantung. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Seperti diketahui bahwa fungsi arteri tadi membawa darah dari jantung ke arteriol sebelum sampai ke jaringan. Sehingga fungsi utama dari arteri di sini berkaitan dengan proses elastisitas dan kontraktilitas dari arteri. Apa itu elastisitas? Suatu keadaan yang memungkinkan arteri nanti menerima darah di bawah tekanan tinggi. Yang nanti dia akan mengakibatkan regangan pada tunika intima dan tunika media di arterinya, sehingga nanti darah itu akan tersimpan sedikit di sana, dan kemudian karena adanya daya balik, maka akan dikirimkan darah ke sistem sirkulasi, daya elastisnya. Sehingga arteri di sini akan bisa menahan tekanan darah yang cukup tinggi akibat dari kontraksi ventrikel. Dan daya dari elastisitas inilah yang akan membantu darah itu dikirimkan ke sistem sirkulasi terutama pada fase diastolik. Sementara komponen kedua fungsi fungsi arteri tersebut adalah dari fungsi kontraktilitasnya. Kontraktilitas ini maka memungkinkan arteri untuk melakukan proses kontraksi sehingga mengakibatkan lumen pembuluh darahnya kecil atau mengakibatkan proses relaksasi. Tergantung nanti apakah dia mau mengatur aliran darah. Fungsinya nanti dalam peranan pengaturan aliran darah di sana. Kalau ada perdarahan, dia akan vasokonstriksikan, jadi kontraksi dia. Kalau kita membutuhkan darah yang banyak, maka arteri akan melakukan relaksasi, terutama pada saat contoh olahraga. Pada arteri tersebut, ada otot volos vaskuler yang dipengaruhi oleh sistem saraf simpatis. Adanya stimulasi pada otot polos tersebut akan mengakibatkan kontraksi otot. Begitu juga ada cedera juga akan mengakibatkan kontraksi otot yang tujuannya sebenarnya melakukan
vasospasma untuk mengurangi kehilangan darah. Sementara kalau adanya penurunan stimulasi pada otot polos atau ada bahan tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya vasodilatasi arteri. Apa saja bahannya? Nitric oxide, ada suatu keasaman, ada K+, ya, asam laktat. Semua hal ini akan mengakibatkan terjadinya vasodilatasi arteri yang diakibatkan nanti oleh adanya penurunan stimulasi saraf simpatis. Nah, ini peran dari elastisitas dari arteri yang kita bahas tadi, bahwa setelah dari jantung, maka jantung nanti akan mengirimkan darah ke aorta. Untuk anatomi mungkin sudah dibahas detail di anatomi. Dari ventrikel kiri akan mengirimkan darah ke aorta. Aorta inilah yang memiliki serabut elastis yang cukup banyak dibandingkan dengan serabut otot polos, dibandingkan dengan arteri-arteri yang lain. Sehingga kita bisa sebut aorta ini adalah arteri elastik. Apa peranannya? Dia nanti akan menerima darah tekanan tinggi yang berasal dari ventrikel di sini. Dia akan meregang, sehingga pada saat nanti tekanan sistoliknya sudah selesai, proses kontraksi oleh ventrikel kiri selesai, katup aorta tertutup, regangan dari arterinya tadi kembalinya regangan ukuran aorta tadi ke bentuk semula, regangannya hilang, itu akan membantu mendorong darah ke seluruh tubuh. Nanti juga ada di sini ke arteri koroner. Jadi peran dari elastik pada aorta itu untuk menjaga tekanan sehingga tetap pada saat proses diastol ketika tekanan dari ventrikel kiri tidak ada, dia tetap bisa mempertahankan tekanan darah yang cukup untuk dihantarkan ke seluruh tubuh. Ya, jadi perannya di sini berfungsi sebagai reservoir tekanan. Nah, kita sebut arteri elastik itu sama dengan arteri konduksi karena sifatnya dia cuma menghantarkan, jadi mengkonduksikan darah dari jantung ke arteri muskular ukuran sedang. Peranannya lebih utama menghantarkan. Nah, yang kedua ada arteri muskular, di mana memiliki otot polos yang lebih banyak dibandingkan dengan serabut elastisnya pada tunika media. Arteri muskular inilah yang nanti bisa mengatur aliran darah dan mengarahkan aliran darah yang kita sebut dengan arteri distribusi karena mampu menghasilkan vasokonstriksi ataupun vasodilatasi lebih besar. Gimana maksudnya? Ketika suatu otot atau suatu daerah itu membutuhkan aliran darah yang lebih banyak, contoh pada saat olahraga, maka otot-otot kaki, tangan itu membutuhkan aliran darah yang banyak, maka peran dari arteri muskular di sini akan melakukan vasodilatasi pembuluh darah, sehingga aliran darah akan dihantarkan lebih banyak ke daerah-daerah yang bervasodilatasi. Sebaliknya pada kondisi dia terjadi mungkin gangguan jantung, sehingga aliran darah pompa jantungnya tidak cukup kuat, sementara aliran darah di organ-organ vital tetap diperlukan, maka akan terjadi vasokonstriksi pada daerah-daerah yang tidak begitu vital, contoh pada kulit, pada ekstremitas, sehingga ekstremitas akan lebih cenderung dingin karena vasokonstriksi tersebut. Inilah konsep dari arteri distribusi dari arteri muskular. Jadi dia akan mengarahkan aliran darah di sana. Setelah dari arteri, maka darah akan dihantarkan ke arteriol, yang merupakan suatu arteri kecil yang akan menghantarkan darah ke kapiler. Kita bisa lihat di sini ya, ini dari arteri di sini masuk ke arteriol. Apa peran pentingnya arteriol? Peran pentingnya arteriol, dia bisa mengatur aliran darah dari arteri ke kapiler. Dan yang paling utama adalah peranannya sebagai pengaturan tekanan darah arteri. Kenapa? Karena jumlah arteriol yang banyak, dia memiliki otot polos yang cukup kuat. Disinilah
yang kita sebut sebagai pengatur utama systemic vascular resistance, resistensi vaskular sistemik. Sehingga di mana kita ketahui bahwa tekanan darah itu dipengaruhi oleh tekanan resistensi vaskular sistemik, maka pengaturan tekanan darah utama adalah melalui arteriol tersebut. Apakah melalui vasokonstriksinya ataupun melalui vasodilatasinya. Di sini sama-sama kita bisa lihat, sini ada arteriol, dia memiliki lapisan otot polos dan endotel. Nah, pada daerah yang memang membutuhkan nutrisi, maka dari arteriol dia akan masuk ke kapiler, ke meta-arteriol, masuklah ke kapiler nanti melalui sphincter prekapiler. Terjadi pertukaran gas atau pertukaran nutrisi di sini. Tapi hebatnya, kalau misalkan ada suatu keadaan yang mengakibatkan aliran darah kurang, atau suatu keadaan mungkin aliran darah diarahkan ke organ yang lebih penting, maka dari arteriol dia akan masuk ke meta-arteriol, dia akan membypass saja langsung ke sini sampai ke venula. Tidak terjadi proses pertukaran di kapiler melalui penutupan nantinya sphincter prekapiler. Sehingga prinsipnya di sini kita bisa mengatur kira-kira darah ini perlu ditukarkan di kapiler atau tidak melalui proses ini. Pada tunika media arteriol ini terdapat beberapa lapisan otot. Jadi nanti dia akan pergi ke meta arteriol membentuk cabang ke pembuluh kapiler. Tujuan meta arteriol ini apa? Untuk membypass pembuluh kapiler, di mana ketika adanya suatu proses tertentu yang mengakibatkan penutupan sphincter prekapiler, maka darah akan mengalir melalui saluran utama. Nah, pada sphincter prekapiler ini juga ada kita sebut vasomotion namanya. Ada kontraksi, relaksasi intermiten dari sphincter sehingga memungkinkan pengisian pembuluh kapiler 5-10 kali per menit. Jadi tidak selalu terisi, aliran jumlah darah tetap banyak di pembuluh darah besar untuk mempertahankan tekanan darah. Proses pertukaran gas atau pertukaran nutrisi tetap terjadi karena adanya proses pengisian kapiler melalui vasomotion tersebut. Sphincternya mengkontraksi, terbuka dan tertutup secara intermiten. Sehingga pengisian kapiler tetap terjadi, jumlah darah tidak semuanya langsung masuk ke kapiler. Sekarang kita bicara mengenai kapiler. Kapiler itu merupakan suatu pembuluh darah mikroskopis yang menghubungkan antara arteriol dengan venula. Dia ditemukan pada hampir seluruh tubuh dan kita bisa temukan banyak pada jaringan yang sangat aktif. Karena nanti di sini bisa terjadi proses pertukaran nutrisi dan gas. Dalam halnya contoh ada otot, hati, ginjal, otak, di mana nanti inilah peran dari sphincter prekapiler. Apakah nanti dia akan meningkatkan aliran darah ke sana, sehingga akan membuka sphincternya lebih banyak, aliran darah ke kapiler lebih banyak, proses pertukaran gas dan nutrisi lebih banyak. Nah, secara mikroskopis, dinding kapiler itu terdiri dari satu lapis sel endotelium dan ada membran basalis. Jadi dia tidak punya otot di sini. Dan satu ukurannya itu cukup dilewati kira-kira 1 atau lebih sedikit dari sel darah merah. Nah, secara jenisnya ada 3 jenis kapiler. Kita bisa lihat di sini. Ada yang continue. Continue itu hanya memiliki celah interseluler, ya. Gap junction namanya. Di sini ada sedikit celah yang merupakan celah antara masing-masing sel endotelium, sehingga sangat sulit memungkinkan untuk proses pertukaran zat yang lebih besar di sini. Di sini ada didapatkan pada otot skelet, jaringan ikat, dan paru. Gas bisa berpindah, tetapi zat-zat yang lebih besar tidak bisa berpindah. Yang kedua, adanya kapiler fenestrata. Ada lubang-lubang kecil di sini, ada porus-porus.
bisa ada pada ginjal, usus halus, prosesus ciliaris, dan kelenjar endokrin, di mana lubang-lubangnya ini nanti, terutama pada ginjal, usus halus, memungkinkan zat-zat dilakukan filtrasi pada ginjal, memungkinkan zat-zat bisa diabsorpsi pada usus halus, zat-zat bisa ditransfer pada prosesus ciliaris, dan sebagainya. Sehingga ini peran lubang atau porus pada fenestratanya ini adalah memungkinkan zat-zat yang diperlukan tubuh masuk ke usus halus, atau zat-zat yang tidak diperlukan tubuh dibuang di ginjal. Terus yang ketiga, ada yang sinusoid. Kita bisa lihat lubang-lubang besar di sini dengan membran basalis yang tidak lengkap. Yang di sini nanti bagaimana peran mungkin penghasilan protein atau penghasilan hormon-hormon besar ya, terjadi sehingga bisa berpindah secara cepat. Ada pada hati, sumsum tulang, hipofisis anterior, dan paratiroid. Nah, nanti proses pertukaran kapiler akan kita bahas juga pada kuliah ini. Selanjutnya ada venula. Venula merupakan vena kecil yang mengumpulkan darah dari kapiler yang nanti akan menghantarkan ke vena besar. Pada tunika media venula ada sedikit sel otot polos dan sebanyak dari fibroblastnya. Fibroblast lebih banyak. Pada venula juga ada endotel yang berpori sehingga memungkinkan keluarnya leukosit fagositik. Jadi leukosit fagositik bisa keluar, bisa melakukan proses fagositosis pada zat-zat yang dianggapnya berbahaya dan lain sebagainya. Setelah dari venula, dia akan langsung masuk ke vena. Secara mikroskopis ada 3 tunika yang sama dengan arteri, tetapi memiliki tunika interna dan media yang lebih tipis, di mana di sini peranan jaringan otot polosnya lebih sedikit, dan tunika eksterna lebih tebal, di mana peran jaringan fibroblast atau jaringan ikatnya yang lebih banyak. Dengan efek nanti akhirnya dindingnya akan lebih tipis, dan karena dia tidak memiliki ototnya tidak begitu banyak, maka fungsi penghantaran aliran darahnya diperbantukan oleh adanya katup vena. Jadi adanya katup vena ini akan mengakibatkan aliran balik darah tidak terjadi. Darah dari bawah ada naik ke atas, mungkin oleh bantuan dari pompa otot, nanti akan dibahas juga di sini. Pada saat pompa ototnya hilang, maka dia akan turun, tapi turun terbatas sampai batas katup venanya, sehingga aliran balik ke bawah tidak terjadi. Ada istilah juga yang kita sebut dengan sinus venosus. Sinus venosus sebenarnya itu adalah suatu vena juga, tetapi tidak memiliki otot polos untuk mengatur diameternya. Ini ada pada sinus sagittalis superior pada otak dan sinus coronarius pada jantung. Jadi prinsipnya membawa aliran balik dari otak atau dari jantung, tetapi tidak memiliki otot polos. Ini kita sebut ada proses anastomosis. Anastomosis itu adalah titik di mana 2 pembuluh darah bertemu. Kita bisa lihat pertemuannya ini. Yang di atas ini adalah pertemuan antara jalur normal dari arteri, arteriol masuk ke kapiler, kapiler, venula, vena besar. Kemudian ada yang kita sebut sistem portal. Sistem portal itu dari ke arteri, arteriol, ke kapiler, kapiler dia mengalami proses, kemudian balik lagi ada kapiler satu lagi. Jadi ada 2 pembuluh kapiler, kemudian masuk ke vena. Inilah yang kita sebut namanya sistem portal. Di sini ada yang kita sebut dengan anastomosis arteriovena. Seharusnya dia masuk ke kapiler, akan tetapi dia langsung berhubungan antara arteri dengan vena. Kemudian ada yang kita sebut venous anastomosis, dari vena berhubungan ke vena yang lain, atau arterial anastomosis, dari arteri berhubungan ke arteri yang lain.
Ya, ini sering kita temukan pada pasien-pasien mungkin dengan sumbatan pada pembuluh darah, apakah pembuluh darah kaki, pembuluh darah koroner, maka dia akan berusaha membentuk cabang baru untuk mencapai pembuluh darah yang distalnya. Anastomosis arteri tadi seperti saya bilang menyediakan rute kolateral dari aliran darah ke jaringan. Contoh pada sirkulasi koroner. Nah, salah satu pengaturan hemodinamik yang perlu kita bahas adalah mengenai bagaimana distensibilitas vaskuler. Apa maksudnya? Distensibilitas vaskuler kita lihat seberapa peningkatan volume dari vaskuler setiap 1 mm merkuri peningkatan tekanan dibandingkan dengan volume awal. Ini kita ambil contoh arteri dan vena dengan tekanan yang sama 100 mm merkuri, maka arteri itu bisa terisi sekitar 100 ml, vena bisa terisi 800 ml. Sehingga kita bisa lihat vena itu distensibilitasnya lebih tinggi dibandingkan arteri. Karena fungsinya di sini juga peran ini, maka vena bisa kita jadikan sebagai reservoir volume, tempat cadangan volume, karena kemampuannya, distensibilitasnya yang lebih baik. Ini perannya nanti di mana? Perannya nanti ketika ada proses kebutuhan darah yang lebih tinggi, maka darah dari vena bisa kita kembalikan ke dalam pembuluh darah arteri yang utama. Nah, bagaimana distribusi darah? Pada saat istirahat, 60% sampai 64% di sini berada pada vena sistemik dan venula. Peranannya apa? Sebagai tempat reservoir, tempat penyimpanan darah, terutama pada vena kulit dan organ abdominal. Nah, ketika dibutuhkan, jadi darah itu dia berada di vena, ya tidak mengalami proses pertukaran, cuma disimpan saja. Ketika dibutuhkan, maka darah itu akan dipindahkan dari vena masuk ke jantung dan masuk ke arteri, bisa berpindah ke seluruh tubuh. Apa contohnya? Ketika peningkatan aktivitas otot, maka pada kebutuhan aliran darah yang banyak ke otot, vasodilatasi arteri, artinya jumlah darah di pembuluh darah arteri akan lebih banyak, sehingga akan terjadi proses perpindahan darah di vena melalui proses venokonstriksi masuk kembali ke jantung sampai ke arteri. Begitu juga pada keadaan perdarahan. Pada perdarahan, di mana darah di dalam sirkulasi utama, di arteri, itu berkurang, sehingga akan terjadi suatu proses yang akan memindahkan darah dari cadangannya di vena melalui venokonstriksi, sehingga tekanan darah, venous return meningkat, tekanan darah tetap dipertahankan. 15% volume darah berada pada arteri dan arteriol, pembuluh darah pulmoner itu sekitar 9%, pada jantung sekitar 7%, dan pada kapiler sekitar 7%. Sekarang bagaimana proses pertukaran gas atau nutrisi di kapiler? Beberapa proses bisa terjadi melalui bagaimana gerakan masuk dan keluar di kapiler. Yang pertama melalui proses difusi. Metode yang penting, tapi memang tidak yang paling banyak nantinya ya. Apa saja yang bisa berdifusi? Ada zat gas di sini, ada oksigen, karbon dioksida bisa berdifusi. Glukosa mampu berdifusi melalui perbedaan konsentrasi, ya, asam amino, hormon, dan semua zat terlarut dalam plasma, kecuali protein besar, dapat secara bebas melewati kapiler, baik melalui lipid bilayer kalau dia lipofilik, melalui fenestrasi ataupun celah interseluler pada yang hidrofilik. Metode kedua pergerakan kapiler itu melalui transitosis. Ini terutama pada molekul besar yang tidak larut lemak. Apakah nanti dia melalui endositosis masuk ke dalam atau eksositosis dikeluarkan dari kapiler, masuk ke dalam vesikel kecil. Apa saja contohnya? Ada insulin, antibodi maternal, itu
melalui proses transitosis ini. Yang ketiga yang paling besar peranannya sebenarnya adalah bulk flow di sini. Apa itu bulk flow? Sebelum kita masuk ke bulk flow, di sini kita bisa lihat proses yang terjadi pada pertukaran kapiler. Di sini ada difusi melalui membran sel. Ini hanya bisa dilakukan oleh substansi yang larut lemak. Kemudian pada substansi yang larut air bisa melewati celah interseluler atau melalui fenestrata. Kalau molekul besar nanti dia akan melalui vesikel di sini. Kita bahas tadi mengenai bulk flow. Bulk flow nanti melibatkan proses filtrasi dan reabsorpsi. Apa itu bulk flow? Bulk flow adalah suatu pergerakan material terlarut pada arah yang sama yang bergerak dalam respon terhadap tekanan. Jadi ada perbedaan tekanan akan mengakibatkan gerakan terutama dari area dengan tekanan tinggi masuk ke tekanan rendah. Pergerakan ini memiliki laju yang lebih cepat dibandingkan dengan proses difusi ataupun osmosis. Bulk flow ini penting dalam suatu proses regulasi volume darah dan cairan interstisial. Apa yang terjadi pada kapiler melalui proses bulk flow? Ada proses filtrasi, yaitu pergerakan material masuk ke cairan interstisial. Filtrasi ini dihasilkan dari tekanan hidrostatik darah dan tekanan onkotik cairan interstisial. Nanti akan kita lihat gambarnya secara lebih detail. Ada reabsorpsi di sana. Apa itu reabsorpsi? Pergerakan dari cairan interstisial ke dalam kapiler. Melalui apa? Melalui tekanan onkotik darah. Sebenarnya ada satu komponen lagi, yaitu tekanan hidrostatik cairan interstisial, tetapi karena cairan interstisial tidak memiliki tekanan hidrostatik, jadi kita bisa hilangkan di situ. Keseimbangan tekanan ini, maka inilah yang kita sebut namanya net filtration pressure, atau tekanan filtrasi neto. Nah, kita bisa lihat, ini darah dari arteri ke arteriol ke kapiler. Di ujung arteriol kapiler namanya, dia punya tekanan hidrostatik sekitar 35 mm merkuri. Di sini ada kapiler, jaringan ya. Maka tekanan hidrostatik inilah yang bisa membuat molekul-molekul zat gas itu berpindah dari arteriol ke jaringan interstisial di sini. Sementara di dalam kapiler sendiri dia punya albumin yang menjaga tekanan onkotik, namanya blood colloid oncotic pressure. Maka dia bertugas untuk menjaga darah atau zat itu jangan keluar dari kapiler. Tekanannya sekitar 26 mm merkuri. Kemudian juga ada tekanan onkotik cairan interstisial. Tekanan onkotik cairan interstisial berperan untuk menjaga cairan tetap di cairan interstisial. Atau kalau dalam konsep dia berasal dari arteriol, maka dia akan menarik cairan dari arteriol itu ke dalam cairan interstisial. Dia punya tekanan 1 mm merkuri. Sehingga, kita potong di sini ya, pada ujung arteriol kapiler, ada daya yang membuat keluar itu melalui tekanan hidrostatik darah kapiler arteriol, ditambah dengan tekanan cairan onkotik cairan interstisial, kita kurangi dengan tekanan onkotik plasma. Inilah yang akan mengakibatkan proses filtrasi. Ya, pada ujung arteriol, terjadilah net filtration sekitar 10 mm merkuri. Berpindah dari sini ke dalam cairan interstisial. Nah, karena proses tekanannya juga berkurang sepanjang dari kapiler, sampai di ujung vena kapiler, ujung venulanya, maka tekanan hidrostatik darahnya itu menurun menjadi 26 mm merkuri. Tekanan onkotik darah tetap sama karena albumin tidak mengalami proses pertukaran. Di albumin yang menjaga tekanan onkotik darah di sini tetap berada di dalam kapiler pembuluh darah. Tekanan onkotiknya tetap sama.
Sehingga inilah nanti yang akan membuat, ya, karena ini tekanannya rendah, ini tekanannya lebih tinggi, maka cairan atau zat dari ujung venula kapiler di intersisialnya itu akan ditarik ke dalam ujung venula kapiler. Itulah yang kita sebut namanya proses net reabsorpsi pada ujung vena. Maka pada proses ujung arteriol kapiler ada proses net filtration. Jadi zat yang penting, nutrisi, gas, oksigen itu akan dipindahkan dari arteriol atau kapiler ke cairan interstisial, masuk ke sel. Zat buangan di ujung venanya tadi akan dibawa, dan karbon dioksida akan dibawa dari cairan interstisial ke dalam venula kapiler, masuk ke vena. Ini yang kita sebut namanya hukum Starling, di mana volume cairan dan terlarut yang direabsorpsi sama dengan volume yang difiltrasi. Ini yang kita sebut net filtration pressure tadi merupakan blood hydrostatic pressure ditambah dengan interstitial fluid oncotic pressure dikurangi dengan blood colloid osmotic pressure ditambah dengan interstitial fluid hydrostatic pressure, di mana interstitial fluid hydrostatic pressure di sini tekanannya mendekati 0 karena tidak ada daya dari hantaran arteri di sana. Jadi ada dua tekanan yang membantu filtrasi, tadi sudah kita jabarkan. Tekanan hidrostatik darah oleh pemompaan jantung dari ujung arteriol kapiler 35 ke ujung venula kapiler 16. Kemudian ada tekanan yang membantu reabsorpsi karena protein plasma darah tidak bisa melewati dinding pembuluh darah. Jadi dia sekitar 26 ini ya, 26 mm merkuri. Maka inilah dia bertahan terus sepanjang arteriol kapiler sampai venula kapiler. Sehingga nanti dia ada net filtration pada ujung venanya ada 10 mm, ujung arterinya ada 10 mm merkuri terjadi proses filtrasi. Pada ujung vena 9 mm merkuri terjadi proses reabsorpsi. Ada 1 mm sebenarnya perbedaan yang mengakibatkan sekitar 85% cairan yang difiltrasi kembali ke kapiler. Masih ada cairan yang lebih yang berada di interstisial. Tapi seperti hukum Starling tadi, kemana prosesnya? Dia akan diambil oleh limfatik kapiler sekitar 3 liter per hari dan kembali masuk ke dalam vena. Ya, melalui ductus thoracicus nantinya. Selain itu, kalau kita bicara hemodinamik, maka ada beberapa hal juga. Di sini ada kecepatan aliran darah. Ini sesuai rumus bahwa kecepatan sama dengan kecepatan aliran dibagi dengan luas permukaan. Kalau kita lihat di sini, makin besar luas permukaan, kalau alirannya cuma tetap standar, maka kecepatan aliran darah di dalamnya makin kecil. Ya, dengan luas cuma 1 cm, maka kecepatan aliran bisa mencapai 10 cm per second. Apa saja yang mempengaruhi aliran darah tersebut? Yang pertama ada perbedaan tekanan yang mengarahkan aliran darah. Masuk di dalamnya di sana kecepatan aliran darah, ada volume aliran, dan tekanan darah sendiri. Kemudian adanya resistensi terhadap aliran. Kita mengenal hukum Ohm. Aliran sama dengan perbedaan tekanan dibagi dengan resistensi. Dan satu lagi yaitu aliran balik vena sendiri. Resistensi aliran darah itu adalah gesekan antara darah dengan dinding pembuluh darah. Sama seperti jalannya mobil, dia butuh gesekan antara ban dengan aspal. Maka bisa jalannya darah di dalam pembuluh darah juga membutuhkan gesekan. Inilah yang kita sebut namanya hukum Poiseuille.
Dia dipengaruhi oleh apa saja? Oleh diameter pembuluh darah, oleh viskositas darah, dan panjang pembuluh darah total. Makin kecil diameter pembuluh darah, maka resistensi akan makin besar, yang akan mempengaruhi fluktuasi tekanan darah. Di sini peran nanti sebenarnya pengaturan tekanan darah, salah satunya dengan melakukan vasokonstriksi atau vasodilatasi arteriol. Yang kedua dipengaruhi oleh viskositas, yang kita sebut dengan rasio sel darah merah dibagi dengan volume plasma. Ini hematokrit nantinya. Makin tinggi viskositas, makin meningkat resistensinya, kentalannya nanti. Kemudian juga dipengaruhi oleh panjang pembuluh darah total. Makin panjang pembuluh darah total, makin besar resistensi. Contoh pada apa ini? Pada obesitas, jumlah pembuluh darahnya akan lebih banyak, lebih panjang, sehingga resistensi aliran darahnya meningkat, maka itulah yang menjadi dasar kenapa pada orang obesitas tekanan darahnya lebih tinggi. Nah, gabungan dari semua ini, inilah yang kita sebut dengan resistensi vaskular sistemik atau SVR. Ini kita lihat ya. Dengan tekanan yang sama, 100 mm merkuri dengan diameter yang kecil, alirannya cuma 1 ml, diameter yang makin besar, alirannya lebih besar, dan lebih besar lagi, alirannya lebih besar lagi. Nah, ini rumus hukum Poiseuille tadi. Ya. Resistensi sama dengan 8 dikalikan viskositas pembuluh darah, dikalikan dengan panjang pembuluh darah, dibagikan dengan ukuran radius pembuluh darah pangkat 4. Jadi dia sebanding dengan viskositas dan panjang pembuluh darah, berbanding terbalik dengan diameter pangkat 4. Makin besar diameter, makin kecillah resistensi pembuluh darah. Nah, ini juga menjelaskan bagaimana pengaturan resistensi pembuluh darah. Ada yang kita sebut dengan resistensi seri di sini ya, bahwa resistensi total itu merupakan resistensi gabungan dari arteri, arteriol, kapiler, venula, dan vena. Ini kita jumlahkan. Tapi pada sirkulasi yang paralel seperti ini, dari aorta dia masuk ke cerebral, masuk ke koroner, masuk ke renal, gastrointestinal, dan sebagainya. Maka dari sini ke sini, resistensi total aorta itu sama dengan 1 per R total di sini sama dengan 1 per R1, R2, tambah R2, dan seterusnya. Ya ini nanti menggambarkan berapa sih resistensi total dari aorta. Jadi tidak jumlah dari cerebral, koroner, dan seterusnya. Tapi kalau dia sifatnya seri, dari arteri ke arteriol, dari arteriol ke kapiler, kapiler ke venula, venula ke vena, inilah yang kita sebut dengan resistensi vaskular sistemik. Nah, bagaimana aliran darah itu dihantarkan? Umumnya dia mengalir dalam satu aliran yang lurus. Jadi begini ya, satu aliran yang lurus pada setiap lapisan. Lapisan di tengah memang lebih tinggi. Jadi menghasilkan suatu gambaran parabola. Yang kita sebut laminar flow ini adalah yang normal. Pada keadaan turbulensi yang bisa diakibatkan oleh adanya kecepatan tinggi, adanya belokan yang tajam pada sirkulasi, ada cabang-cabang misalkan, ada permukaan yang kasar, ada sumbatan atau penyempitan, ya penyempitan pembuluh darah yang tiba-tiba, maka akan terjadi turbulent flow. Turbulent flow inilah nanti akan mengakibatkan apakah ada bunyi bising pada pembuluh darah atau aliran darah tersebut, atau bisa malah mengakibatkan penumpukan terjadinya penyempitan yang lebih lanjut. Karena aliran darahnya berputar-putar di sana, stasis. Tadi kita bicara aliran darah diantarkan, sekarang bagaimana yang mengatur volume aliran darah? Kalau kita sebut curah jantung, kita harus paham yaitu berapa volume darah yang dikeluarkan oleh jantung selama satu hitungan waktu. Biasanya kita ambil hitungan waktunya adalah menit. Di dalam 1 menit. Apa rumusnya? Yaitu kita sebut volume sekuncup dikalikan dengan denyut jantung. Apa itu volume sekuncup?
Volume sekuncup merupakan volume darah yang dikeluarkan sekali proses kontraksi dari jantung. Jadi sekali kontraksi jantung, berapa darah yang dikeluarkan ke arteri, ke aorta. Dikalikan dengan denyut jantung 1 menit. Maka, kita bisa mencari faktor-faktor yang mempengaruhi curah jantung selain dari volume sekuncup dan denyut jantung tersebut. Ada tekanan darah, ada resistensi karena gesekan antara sel darah dan dinding pembuluh darah. Karena konsepnya darah akan mengalir dari daerah dengan tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, ini mungkin nanti akan banyak dibahas dalam proses pengaturan darah. Tapi bisa dijelaskan bahwa akibat kontraksi ventrikel nanti, mungkin sudah saya jelaskan juga di kuliah sebelumnya, aktivitas kontraksi jantung, maka akan mengakibatkan tekanan darah sistolik di sini bisa mencapai 120 mm Hg di aorta, dan ada tekanan darah diastolik 80 mm merkuri di aorta juga. Yang selama proses perjalanannya di arteri dia masih menetap turun sedikit, ke arteriol dia akan turun menetap sampai di ujung arteriol kapiler itu sekitar 35 mm merkuri. Tekanannya akan turun terus bertahap sampai ujung venula kapiler, sampai ke vena, sampai di akhir atrium kanan itu tekanannya mendekati 0 mm merkuri. Perbedaan tekanan inilah yang mengakibatkan aliran darah bisa berjalan dari arteri sampai ke vena, sampai lagi ke atrium kanan. Nah, apabila terjadi penurunan volume darah lebih dari 10%, maka tekanan darah akan turun. Sebaliknya, kalau terjadi proses retensi cairan, maka tekanan darah akan meningkat. Ini sebenarnya penjelasan dari tadi ya, cuma ada ditambah sedikit di sirkulasi pulmonal di sini. Di aorta tekanan 120 ya. Kemudian sampai arteri besar masih sama. Di ujung arteriol kapiler sekitar 35, ujung venula kapiler itu sekitar 15, sampai ke ujung-ujung vena mendekati atrium kanan itu adalah 0. Kemudian masuk ke ventrikel kanan dia meningkat lagi. Akhirnya sampailah dia di sirkulasi pulmonal. Di arteri pulmonar sekitar 20-25. Menurun lagi ke kapiler pulmonal sekitar 10. Sampai dia di ujung vena pulmonalis sekitar 10 mm merkuri. Kemudian ada yang kita sebut dengan suatu tekanan arteri rata atau mean arterial pressure. Ini adalah berapa tekanan rata di arteri selama fase sistolik dan diastol. Karena fase diastolnya lebih panjang, maka rumusnya adalah setara dengan 2 tekanan darah diastolik ditambah tekanan sistolik dibagi 3. Atau ini juga bisa tekanan darah diastolik ditambah 1/3 dikali tekanan darah sistolik dikurangi diastol. Sama. Apa faktor yang mempengaruhi? Ada cardiac output, ada SVR, dan ada tekanan vena sentral. Tekanan vena sentral menjadi dasar awal untuk mean arterial pressure. Makin tinggi tekanan vena sentral, makin tinggi, makin rendah dia, mulainya awal dia makin rendah juga. Kemudian sini kita bisa lihat makin tinggi cardiac output, makin tinggi mean arterial pressure. Begitu juga makin tinggi SVR, makin tinggi mean arterial pressure. SVR yang rendah, mean arterial pressure-nya juga rendah. Kalau tadi kita bicara bagaimana aliran darah diantarkan, ini kecepatan aliran darah. Jadi selama proses berjalan, maka aliran darah paling lambat itu ketika terjadi pada luas permukaan yang paling luas. Dia berbanding terbalik dengan luas permukaan pembuluh darah. Kita ketahui bahwa kapiler itu walaupun walaupun ukurannya kecil, tapi karena jumlahnya banyak, maka luas permukaannya besar. Kita bisa lihat di sini ya. Maka di aorta yang cuma 1, walaupun dia ukuran diameternya besar, tetapi luas permukaannya kecil,
maka dia akan aliran darahnya menurun dari aorta ke kapiler. Bisa lihat di sini aorta 40 cm per second, kapiler 1 cm per second. Tujuannya apa? Untuk membantu proses pertukaran di kapiler. Nah, ini nanti sebelum kita masuk ke kuliah berikutnya, ya, ada aliran balik vena. Seperti kita ketahui tadi, sudah saya jelaskan bahwa vena itu tidak memiliki otot yang sedikit, sehingga dia membutuhkan adanya aliran balik vena yang dibantu oleh beberapa pompa-pompa. Karena dia tergantung perbedaan tekanan dari venula ke atrium kanan, maka ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Yang pertama ada pompa otot rangka. Kita bisa lihat di sini ada katup. Ketika orang bergerak, kontraksi ototnya di sini akan memompa vena. Darah yang berada di cabang sini, dia akan naik ke atas, mau turun ke bawah tidak bisa karena ada katup. Begitu seterusnya sampai ke atas, di sini dia hilang kontraksinya, darah tertahan lagi di katup. Inilah yang mendasari bagaimana aliran balik vena terjadi. Kemudian juga pompa respirasi. Kita bisa lihat ada pada proses inspirasi, terjadi penurunan tekanan toraks dan peningkatan tekanan abdomen, maka darah akan mengalir dari vena toraks ke vena toraks dan atrium kiri. Mungkin itu sementara terlebih dahulu. Nanti akan kita lanjutkan ke pengaturan hemodinamik yang berikutnya yang lebih kompleks, ya, bagaimana pressure volume loop itu dijelaskan dan tekanan sistemik rata. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.